Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, inna nabil khair. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabb. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini adalah mari belajar rukun iman yang kelima. Subtema tanda-tanda hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama menunjukkan tanda-tanda hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan tanda-tanda hari akhir. Dan terakhir yang ketiga, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang pertama, manusia tidak takut lagi berbuat kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita lihat di media sosial, banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah imannya, seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Oleh karena itu, kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam kejahatan manusia. Yang kedua, minuman keras yang mengandung alkohol menjadi minuman sehari-hari. Minuman tersebut sangatlah berbahaya karena dapat menyebabkan si peminum mabuk sehingga tidak dapat mengendalikan diri. Akibatnya terjadi pertengkaran dan perkelahian, bahkan itu kemungkinan akan terjadi namanya pembunuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, sebagai tanda diangkatnya ilmu oleh Allah, manusia akan sulit mencari orang yang dapat dijadikan panutan, jadikan suri teladan yang baik dan tempat bertanya, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Akhirnya orang jahil, orang yang tidak berilmu yang akan diangkat menjadi pemimpin, sehingga akan timbul chaos, kekacauan di mana-mana. Yang keempat, tidak sedikit manusia yang berlomba-lomba untuk meraih kesenangan hidup. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk memperoleh kesenangan tersebut, meskipun dengan menghalalkan segala macam cara demi destinasi tujuan, mereka lupa akan kehidupan akhirat kelak. Yang kelima, manusia tidak mau lagi memperlihatkan atau mempertontonkan auratnya di depan khalayak umum. Padahal menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Banyak wanita yang membuka auratnya dengan memakai pakaian yang serba mini dan ketat, sehingga nampaklah lekuk tubuhnya. Wanita yang menggunakan pakaian tersebut akan membuat laki-laki terpana untuk memandangnya, sehingga akan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan seperti pelecehan terhadap kaum wanita. Mereka yang semasa hidupnya berani mempertontonkan auratnya tidak akan merasakan nikmatnya surga. Berikutnya tanda-tanda kiamat kubra ataupun kiamat besar. Yang pertama, datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunan Nabi, dari garis Fatimah, yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang akan muncul di akhir zaman nantinya. Beliau menjadi seorang imam, seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Dan di zamannya akan muncul Dajjal dan Nabi Isa akan turun ke bumi. Yang kedua, turunan Nabi Isa. Nabi Isa akan turun sesuai janji Allah. Misi utamanya adalah untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan kekhalifahan dan juga akan membunuh Dajjal. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 159, Allah berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Wa min ahlil kitab ila la yu'minan nabi qabla mauti wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, kepada Nabi Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi mereka. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Dajjal adalah pendusta atau pembohong yang akan menyebarkan fitnah di muka bumi ini, sehingga banyak manusia yang tersesat karena fitnah yang ia lakukan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak zaman Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih dahsyat, lebih besar dari Dajjal. Berikutnya, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka membuat kerusakan di permukaan bumi. Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan
dengan cepat dan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu lak kharajan 'ala an taj'ala baina wa bainahum sadda. Yang artinya, mereka berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keyakinan kita akan kebesaran dan kuasa Allah. Yang kedua, bertambah semangat kita untuk mengerjakan amal kebajikan. Yang ketiga, dapat menghindari diri kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dan kesimpulan dan hikmah yang terakhir, tidak menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tadinya dapatlah kita ambil beberapa konklusi kesimpulan di antaranya adalah: yang pertama, Imam Mahdi ada seorang laki-laki dari keturunan Nabi dari garis Fatimah yang bernama Muhammad bin Abdillah sebagai juru selamat pada akhir zaman yang akan menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman di muka bumi ini. Kesimpulan kedua, Dajjal adalah pendusta pembohong yang akan menyebar fitnah di muka bumi ini, sehingga banyak manusia yang tersesat karena fitnah yang ia lakukan. Kesimpulan terakhir, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang suka membuat kerusakan di permukaan. Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Dzulkarnain. Nah, sampai kepada tugas di rumah. Adapun tugasmu di rumah adalah siapakah Imam Mahdi dan Dajjal itu. Tugas yang kedua, tuliskan 2 hikmah beriman kepada hari akhir. Harapan Ustaz, buat kiranya tugasnya dikerjakan dengan teliti supaya apa? Supaya nanti excellent, mumtaz. Amin. Ustaz sebanggakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat dan liqa ma'as salamah. Assalamualaikum wabarakatuh.